Shalom saudara, hari ini kita akan membahas sama-sama tentang prosedur perjamuan kudus. Karena minggu ini waktu Paskah, dengan tangannya saudara sendiri harus membagikan roti dan cawan ini kepada keluargamu masing-masing kan? Oke, mari kita mulai pembahasan ini. Yang pertama, kita coba bahas tentang asal-usul perjamuan kudus ini. Apakah perjamuan kudus ini dari Tuhan atau kita manusia? Kenapa yang ini penting? Karena siapa yang melayani perjamuan kudus ini harus punya iman dan pemahaman. Ini yang penting sekali. Tanpa iman, tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Nah, sebelum Yesus diserahkan dirinya sendiri, dia sendiri sudah mengadakan perjamuan kudus kepada murid-muridnya dan memberi pesan. Bahkan ini order atau suatu perintah kepada murid-muridnya biar mereka melakukan perjamuan kudus ini untuk memperingati kematian Yesus, untuk memperingati keselamatan Yesus, untuk memperingati pengampunan Yesus sampai Yesus datang kedua kalinya. Nah, inilah asal-usul daripada Alkitab. Bahkan di dalam 4 Injil maupun di dalam seperti di sini 1 Korintus pasal 11 ayat ke-23 sampai 26, bahkan di seluruh pasal 11 ini kita ceritakan tentang perjamuan kudus ini dan prosedurnya gimana sudah dicantumkan di situ. Selain Alkitabiah, ada juga dasar daripada tradisi gereja mula-mula. Menurut gereja mula-mula, mereka terus mengadakan firman Tuhan dan mengadakan pujian dan firman Tuhan. Setelah itu, mereka mengadakan perjamuan kudus. Ini tradisi gereja mula-mula. Jadi gereja Katolik masih mengikuti tradisi gereja mula-mula ini. Sedangkan kalau gereja Protestan, kita tidak, hanya 1 kali setahun atau 2 kali setahun saja kita siapkan dan melayani perjamuan kudus ini. Ini sebenarnya tidak begitu benar. Nah, karena pada waktu kita mereformasi agama, pada waktu abad 15 dan ke-16, waktu itu karena tokoh-tokoh reformasi agama mereka mau membedakan gereja kita dengan gereja yang lama yang tidak benar itu, makanya mereka hapuslah semua yang dimiliki daripada gereja Katolik itu, hapusin semua. Mau punahkan daripada gereja yang baru ini. Tapi di situ terjadilah kesalahan. Salah satunya udah merosotin perjamuan kudus ini. Makanya Calvin yang salah satu tokoh reformasi agama, dia sangat kesal dan dia nuliskan di dalam buku-buku dia supaya gereja tidak menghapuskan perjamuan kudus ini. Tapi keinginan dia sudah ditolak daripada DPR, yang anggota-anggota DPR-nya di Geneva, makanya sudah diteruskan sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, apabila kita melihat mengadakan perjamuan kudus setiap saat ibadah di tengah-tengah gereja Katolik, jangan kita katakan itu salah, karena ini sebenarnya tradisi gereja mula-mula. Nah, harapan saya secara pribadi nanti pada suatu saat gereja kita juga kalau bisa mengadakan perjamuan kudus ini setiap saat ada ibadah umum, ibadah raya. Oke, kita coba lanjutkan aja. Nah, kalau gitu persyaratannya gimana? Untuk perjamuan kudus, apakah setiap anggota keluarga kita sudah bisa terima atau tidak? Karena yang sudah disampaikan dari gereja, ini tidak cukup untuk jumlah anggota keluarga kita kan? Kenapa? Karena persyaratan yang pertama itu adalah bagi orang yang sudah dapat dibaptis, mereka bisa layak terima perjamuan kudus ini. Kenapa? Apakah itu dituliskan di dalam Alkitab? Iya, memang Alkitab juga terus tuliskan betapa pentingnya kita harus dapat dibaptiskan. Baptisan itu adalah salah satu bukti di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia bahwa aku ini benar dimiliki oleh Yesus Kristus. Aku ini benar mengaku Yesus adalah juru selamat kita. Bagi orang yang masih belum dapat dibaptis, mereka anggap aja masih belum mengaku di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia.
Bukan hanya itu, tetapi menurut beberapa buku, buku ini tradisi para rasul yang dituliskan pada abad ketiga setelah Masehi. Sedangkan kalau yang ini, ajaran-ajaran 12 rasul, yang ini alias Didache, yang ini dituliskan abad pertama, sekitar tahun 100 waktu itu dituliskan tradisi ini. Nah, menurut buku-buku ini dikatakan apa? Siapa yang masih belum dapat dibaptiskan tidak boleh ikut perjamuan kudus ini. Kenapa? Supaya aman. Karena pada waktu itu seperti saudara sudah tahu betapa kejamnya penganiayaan terjadi di antara yang percaya. Karena supaya melindungi anggota jemaat, siapa yang masih belum dapat dibaptiskan, mereka boleh ikut sampai firman Tuhan. Tapi setelah firman Tuhan, suruh mereka pulang ke rumah. Kemudian siapa yang sudah dapat dibaptis, alias ini anggota di dalam gereja. Anggota, member. Sekarang pun sama. Siapa yang dapat dibaptis, mereka anggota, member. Siapa yang masih belum dapat dibaptis, mereka masih anggap aja ini jemaat, tapi masih belum dianggap member resmi. Ya kan? Jadi siapa yang member resmi saja dapat diadakan perjamuan kudus. Ini sangat kuat tradisi gereja sejak mula-mula. Kemudian persyaratan yang kedua, pada waktu terima perjamuan kudus, kita harus disertai pertobatan. Apabila kita masih belum bereskan sikap hati dan pikiran yang salah atau kesalahan bahkan dosa kita, harus bertobat dulu, introspeksi dulu, kemudian kita ikut ke dalam perjamuan kudus. Ini semuanya ditulis di dalam 1 Korintus pasal 11. Oke, coba kita kalau gitu sekarang prosedur yang pertama. Gimana? Nah, sekarang anggap aja udah tiba saatnya untuk mengadakan perjamuan kudus setelah selesai firman Tuhan. Nah, saudara, setelah udah menyampaikan firman Tuhan, kemudian baru ada perjamuan kudus. Pada waktu perjamuan kudus, sebelumnya kita naikkan pujian, satu buah pujian, kemudian kita harus melakukan doa epiklesis. Ini kata istilahnya epiklesis. Doa epiklesis apa? Doa permohonan supaya Roh Kudus hadir di atas cawan dan roti yang kita punya. Ini doa epiklesis. Ini fungsinya apa? Supaya kita meminta Roh Kudus harus hadir di atas roti dan cawan ini. Kalau Roh Kudus sudah hadir, roti ini bukan roti biasa. Nah, tadi sudah siapkan roti ini di atas meja. Tetapi sebelum kita doa epiklesis, ini roti biasa, tidak ada sangkutan dengan perjamuan kudus. Tetapi melalui doa epiklesis ini, roti ini sudah berubah. Ini ada sangkutan, ada hubungan dengan tubuh Kristus. Demikian itu cawan ini. Cawan ini juga sebelum didoakan ini tidak ada bedanya dengan anggur biasa. Tetapi melalui doa permohonan kehadiran Roh Kudus, anggur ini sudah berubah mempunyai hubungan dengan darah Yesus Kristus. Makanya ini sangat penting. Sangat penting. Tidak boleh lupakan kita mendoakan dulu sebelum bagikan cawan dan roti ini. Oke, kita kasih contoh. Coba kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas undangan biar kami bisa terima cawan dan roti ini. Yesus, sekarang kami mohon supaya Engkau utuskan Roh Kudus dan Roh Kudus hadir dan hinggapi di atas cawan dan roti ini. Sehingga bila kami terima roti dan cawan ini, Engkau bekerja di tengah-tengah tubuh kami, biar kami benar disertai tubuhmu dan disertai oleh darah Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini tidaklah bermaksud saudara harus mengikuti setiap kata-kata saya dalam doa. Tidak.
Tetapi pokoknya saudara harus naikkan doanya sendiri, tetapi di dalam doa itu harus kita meminta, memohon biar Roh Kudus hadir dan hinggapi di atas roti dan cawan ini. Biar roti dan cawan ini, anggur ini benar berubah tubuh Yesus dan darah Yesus di dalam tubuh kita. Nah, ini fungsinya. Setelah didoakan dulu, kemudian kita akan doa pengampunan. Kita ajak biar semua anggota keluarga berdoa sama-sama. Meskipun mereka karena anak kecil tidak bisa terima perjamuan kudus, tidak jadi masalah. Yang penting doa pertobatan. Sesuai dengan firman Tuhan, dan juga sebelum kita terima perjamuan kudus ini, harus bereskan dulu. Minta pengampunan kepada Tuhan. Dengan bersuara, ataupun tidak bersuara, tidak jadi masalah. Yang penting, lakukan doa pertobatan dulu. Kemudian, kita mengadakan memecahkan roti. Nah, memecahkan roti ini sebenarnya pada waktu abad sampai abad ke-8 dan abad ke-9 masih pada waktu perjamuan kudus mereka pakai yang ini, roti yang besar. Yang besar, kemudian mereka memecahkan karena pada waktu itu memang rotinya besar sekali, dipecah-pecahkan. Tetapi sekarang sejak abad ke-8 dan 9 udah tidak ada lagi memecahkan roti yang besar. Sudah digantikan yang otis alias ini, otis yang dengan otis ini sudah diganti. Nah, namun demikian kita ambil aja roti ini kemudian liatin di mata anggota keluarga. Sambil tunjukin, kita katakan, ini sudah tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat ke-24 seperti ini. Sebelum Tuhan Yesus diserahkan pada malam hari itu, Yesus ambillah roti dan mengucap syukur. Kemudian, Yesus mecahkan dan katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Ambillah, makanlah, Yesus menyuruh kita. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau minum, bagaimana? Kalau anggur, nah, anggur yang ini dicantumkan di dalam Matius pasal 26 ayat ke-28. Injil Matius pasal 26 ayat ke-28 seperti ini. Ya kan? Udah lihat ayatnya? Nah, dibuka dulu, suruh dibuka semua. Nah, kemudian katakan aja. Yesus ambil cawan. Kemudian Yesus katakan, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah, minumlah. Yesus menyuruh kita. Kemudian mengajak meminum cawan ini. Nah, sudah beres semua? Saudara-saudara, sedikit bingung, enggak usah bingung karena baru pertama kali bisa juga kaku. Tapi ingat aja yang ini. Yang pertama, doa epiklesis. Jadi supaya Tuhan Roh Kudus hadir di atas cawan dan roti ini. Biar cawan ini bukan lagi cawan biasa, anggur biasa. Biar roti ini bukan lagi roti biasa. Kita berdoa dulu, kemudian yang kedua gimana? Kita mengundang kita berdoa sama-sama untuk bertobat kesalahan maupun dosa kita. Supaya harus beres dulu. Harus disucikan dulu sebelum kita terima yang kudus. Yang ketiga, kita ambil roti. Kemudian kita katakan yang perkataan daripada Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Mari ambillah, makanlah dalam nama Yesus. Kemudian makan
sama-sama dengan anggota keluargamu. Kemudian ajak dibuka yang ini. Setelah dibuka, kemudian katakan aja, inilah tubuhku, tubuh perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari, ambillah, minumlah, Tuhan Yesus menyuruh. Kemudian ajak semua anggota keluarga meminum sama-sama dalam nama Yesus. Setelah meminum dan makan, kemudian ajaklah biar ucapkan syukur sejenak. Setelah menaikkan ucapan syukur sejenak, bisa juga naikkan pujian. Ambil satu pujian dengan pelan-pelan, pujian penyembahan. Setelah itu, pemimpin ibadah menutupi ibadahnya. Kemudian bisa juga ditutupi dengan doa Bapa kami. Oke, demikian ini semua panduan untuk perjamuan kudus buat Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.